ketika mengambil surat Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang, ini dikaitkan dengan nama Jokowi. Mbuh piye lek ngatne akhirnya cocok bahwa nomor ayat segini, jumlah ayat segini ini cocok dengan sifat-sifat atau jumlah huruf namanya Jokowi. Nah, oh berarti kalau begitu ini maksudnya rivalnya. Berarti Jokowi ini orangnya Mutaffifin orang-orang yang curang dalam timbangan maksudnya. Berarti politiknya curang kan maksudnya. Nah, ini menurut saya ini salah. Itu tidak bisa jadikan Suwarga tansah mengolawangi dicawisake kanggo sapa wae. secara Islamiyah. Soalnya kan politik kan menurut kampus besar kan menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Itu kalau politik secara umum. Tapi ketika kita melihat di Islam pun, ya sebenarnya Islam itu politiknya tidak menghalalkan segala cara. Dia harus untung kanan kiri, maksudnya semua pihak harus diuntungkan. Tapi dalam prakteknya tidak begitu. Justru kehancuran Islam, khalifah Islam itu disebabkan karena politik. Kayak Hasan Hussein dipateni ini kan bukan karena masalah agama. Ini masalah politik. Utsman politik. Kekuasaan. Kekuasaan Ali, kekuasaan. Ali, Utsman. Mulai ke Utsman ya? Mulai dari Utsman. Ini kekuasaan, masalah perebutan kekuasaan. Bukan masalah keagamaan. Lanjut 33 lagi, Son. La ibrata bidonil albayina khata'u. Ini ya hukum pengadilan neng. Tidak ada suatu ibarat atau suatu tumpuan kepada sesuatu yang terang-terang hal itu salah. Maksudnya begini, ketika ada suatu hakim itu memutuskan suatu perkara. Nah, ketika diteliti, maka perkara itu ternyata salah. Hasil keputusannya salah. Oleh karena itu, maka keputusan hakim yang salah itu tidak bisa digunakan untuk kasus yang sama, karena terbukti salah. Begitu juga ketika ada pengambilan hukum fikih, yang mana pengambilan hukum itu anunya salah, apa sendiri patokannya salah, artinya itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Kemudian ya Allah, ya begitulah. Kadang-kadang ada yang kelompok-kelompok politik tertentu dia memelintir ayat untuk menjatuhkan kekuasaan orang lain. Nah, ini tidak bisa dijadikan patokan. Wah, berarti anu ini ayatnya ini. Enggak, ada dulu saya lupa namanya siapa. Ketika mengambil surat Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang, ini dikaitkan dengan nama Jokowi. Mbuh piye lek ngatne akhirnya cocok bahwa nomor ayat segini, jumlah ayat segini ini cocok dengan sifat-sifat atau jumlah huruf namanya Jokowi. Nah, oh berarti kalau begitu ini maksudnya rivalnya. Berarti Jokowi ini orangnya Mutaffifin orang-orang yang curang dalam timbangan maksudnya. Berarti politiknya curang kan maksudnya. Nah, ini menurut saya ini salah. Itu tidak bisa jadikan patokan. Contoh seperti itu. Kita tidak menyebut nama. Yang penting saya pernah mendengar hal itu. Ini bisa jelas keliru.
Ini jenenge otak-atik matok tapi kleru. Berarti ya tak atik orang matok. Otak-atik ora matok. Cocok tapi ra matok. Yang ketiga 4. Al istighalu utawi sibuk bi ghairi maksudin kelawan tanpa maksud atau tanpa tujuan. Yang pertama iku iradul anil maksudi sudah berpaling dari maksudnya. Contoh, ketika orang menghukumi istrinya talak, wes tak pegat. Berarti kan talak? Satu. Nah, ketika talak 1 itu, ini suami belum mengatakan saya rujuk, tapi bener moro. Jalur. Sembuh yang penting moro. Ini berarti iradu dighairi anil maksudi. Maksud dari tujuan pertama ditalak tadi sudah hilang karena dia tidak memenuhi unsur talak. Harusnya talak kan tidak bertemu sama sekali. Ketika bertemu seperti itu berarti ya otomatis rujuk kembali. Talak siji ya. Talak luntur. Bukan luntur, talaknya kan hilang satu. Tanpa dilafalkan, Kenapa tidak apa? wis silang dhewe. Karena itu kadang-kadang gelagat seseorang ini lebih kuat dibandingkan mulut, ya kan? Gelagat seseorang ini kadang-kadang lebih kuat dibandingkan mulutnya. Ada orang yang gelagatnya, yang mulutnya katanya tidak, namun gelagatnya dia mencerminkan iya. Nah, ini yang dianu ke gelagat. Kalau mulut kan nggak bisa berbohong. Nah, kalau gelagat itu kadang mencerminkan isi hati. Isi hati. Ini saya contohkan untuk nyawi masa remaja. Remaja, program ora sakit. Gah. Moro. Talak siji ki mau si istri ki mau oleh disentuh Pak. Ya tidak boleh kalau sebelum Habis rujuk. dikatakan sudah talak 1. Oh, tidak boleh. Tidak boleh ya. Kecuali rujuk. Kecuali Tidak, harus rujuk dulu. Ah. Baru bisa disentuh. Tapi rujuknya tidak perlu dengan perkataan. Ada dua macam. Ada kinayah. Cuma kan nggak perlu perkataan. Ini namanya kinayah. Rujuk kinayah itu dia ditunjukkan dengan gelagat. Gelagat. Perbuatan lah. Perbuatan. Jenenge talak ki mah nek kecil ada yang besar. Rujuk sih. Ada. Talak siji. Talak besar itu talak 3. Talak kecil 1, 2. Kenapa dikatakan talak kecil? Karena boleh kembali sebelum masa iddah, sebelum masa iddahnya habis tanpa akan nikah kembali. Maka talak kecil. Talak Itu dua. harus rujuk kembali ya toh? Harus rujuk. Talak 2 ijab lagi. Harus dinikahkan lagi kalau 3. Kalau 3. Kalau 1, 2 kuwi iso dikecilkan di khafifnya toh? Kata-kata lafaz istighfar. Itu bisa wis ngesah ning kok piye? Oh tidak, talak itu Batal nih. sahnya harus bilang saya rujuk lagi. Harus mengatakan si suami harus mengatakan si istri aku rujuk Pengen meneh. rujuk. Ya, atau aku masih sayang kamu. Berarti ora sah dadak ngundang imame sih. Tidak usah. Itu kan masih 1, 2 toh. Nah, masih Lah lek ketelu jarine kudu rabine. kalau ketiga Kalau rapin ya. kalau talak 3 namanya talak kubro, talak besar. Ini harus akad nikah yang baru. Tapi harus nikah dulu. Oh iya, Lah lek sing kedua kita ini akad neh. begini. Lek lewati masa iddah. Loh, itu namanya bukan talak. Talak itu ketika melewati masa iddah, ini bukan rujuk. Berarti pernikahan sudah batal, tidak ada pernikahan lagi. Oleh karena itu dia harus akad nikah yang baru. Iku kelas 1 tanggal loro tetap. Di luar tetap. Terus Kenapa? di Indonesia kita wajib tanggal loro apa? Maksudnya? Perbedaannya. Oh, perbedaan.
Aku Perbedaan lali ya, cuma sih. perbedaan kesempatan. Begini, tidak ada perbedaan yang signifikan. Balik ini lah, balik ini nih. Wis bapak kita arep meneh yo. Iya, apa? Salah siji. Aku mau pekatan yo, kat. Ini sebelum masa iddah 3 bulan 10 hari lah. Istilahkan begitulah, atau 3 kali masa haid lah. Iya. Artinya 3 bulan 10 hari 100 hari lah. Sebelum 100 hari, suami minta rujuk kembali baik dengan gelagat ataupun dengan perkataan. Oke. Berarti dia tidak perlu akad nikah baru. Oke. Nah, ketika dia kembalinya setelah 100 hari, Setelah masa maka dia harus dengan akad lagi. baru. Iki salah siji. Salah siji. Oke. Ya. Dan sebelum masa iddah perempuan ini habis, perempuan tidak boleh menikah Lagi. lagi. Kenapa? Sopo ngerti bojone balik Meteng. meneh. Sama ngerti meteng barang. Ya, tidak boleh ngeteng-ngeteng barang. Nah, setelah rujuk lagi 1 seret. Kok cekcok pekat nih, berarti talak kedua. Talak kedua sistemnya bagaimana sama seperti talak pertama. Jadi salah siji mikir pisah kok. Maksudnya Kayak iso bolak-balik. Ya bisa. Salah siji terus rujuk. Rong tahun kas salah neh. berarti talak Talak loro. loro. Ora salah siji. Tidak, dia bojone liya. Oke, iya. Bojone panggang ya. Oke. Nah, engko balik neh. Tek 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 tek. Sebelum masa iddah balik. Belum masa iddah, talak loro. Berarti kan kesempatannya kurang 1. Nah, Nyawa entek, wis entek nyawa nih. Wah, habis. Talak 2 itu nyawa sudah habis. Talak 3 itu tidak terhitung talak. Dia terhitung bercerai, terhitung bercerai selamanya sebenarnya. Karena harus akad nikah yang baru. talak telu. Talak telu. Jebret. Jebret. Setelah masa iddah, bojone sebelum masa iddah balik tidak masalah. Balik. Tidak Nggak masalah. masalah. Nggak masalah. Tapi sudah habis nyawa habis ya. Nyawa entek. Nah, setelah masa iddah, bojo pengen balik. Oh, enggak bisa. Ini perempuan harus menikah Dulu. lagi dengan laki-laki lain dan sudah harus berkumpul 1 kali. Dan dengan rasa cinta. Tapi- Rasa dipaksa. Sebenarnya tidak boleh dipaksa. Namun kalau untuk mengesahkan saja boleh, tapi haram. Haram. Tidak boleh dipaksa. Dan laki-laki ini juga harus menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah juga bersetubuh. Lalu ketika hal itu terjadi, kok wong ki pegatan, Tapi nih. pengen rabi neh, berarti nyawane talak balik telu. Telu. Anyar Balik nyawane. Oke. Begitu pula ketika kita menalak 1 istri, talak 1, oke? Terus setelah itu, setelah masa iddah, kita balik, kan otomatis akan nikah baru. Maka talaknya kembali 3. Oh iya. Kembali Bang 3. Eles melebih talak antara sisi baru mau lebih masa iddah harus akad baru. Oke. Tapi balik nyawane tadi telu. Lalu enak sing langsung pokoknya serangan iki saking gelo karamu tak talak telu langsung. Dulu waktu Abu Bakar, Umar, Abu Bakar disahkan talak 3 langsung itu boleh. Namun ketika masa Umar, talak 3 itu dihitung talak 1. Karena hal ini ketika talak 3 langsung dihitung langsung talak 3, Kakean rondo. akan rondo. Makanya walaupun bilang talak 3 tetap dihitung talak 1 sekarang. Talak 8 Kan Berarti orang yang memperbarui akad nikah, prima harus anu ya. Ya, Ini lebih masa pasangannya iddah. harus ngeyup, Mas. Berarti sepakat talak 100 yo. Pangga ya, kaya rabi meneh ngono ya. memperbarui akad nikah itu tidak ada. Ndak ada. Nikah lagi, maksudnya kan Akad baru mau. kalau yang sing sampean maksud kaya wong Jawa-Jawa 5 tahun pisan akad. Memperbarui. Nah, itu bukan, enggak ada dalam Islam, enggak ada. Jadi akad Bangun nikah. Jadi Bangun nikah. akad baru itu masalahnya minggu siji mergo talak. Lah iya nah. Iya loh, gak enek liyo sama tidak ada. Kayak bangun Gak akad sing kan masuk gak enek. rujuk iki lho.
Lek sampama Iya. ora bineh kuwi berarti yo Yo, ngene pakai- mas kawin neh. Loh, kalau sebelum masa idahnya Nggak perlu habis, akad. tidak masalah. Kalau sudah habis. Berarti nikah lagi. Lah yo, berarti Lah- kayak mengulang seperti Iya, seperti dulu. Ngono lho. Aku Biyen wis tau tak ngei, ngeneh. Hmm. Radioane ra apa-apa Del. mahal harus ya. Wajib mas kawin wajib. Bumbu itu kone pentol plastik gitu. Anjing. Makanya kan sudah dijelaskan bahwa mahar itu harus berwujud konkret benda, Iya. bukan sesuatu yang gaib. Jadi kayak pancing Ya gue Iya, pancing. pancing. Tapi awakmu gak oleh gawe lah anu. Ini cek ya. Nyilir. Sing makin kudu mah. Oleh lawu. Kan ada yang main Facebook ya. Salah pancing. Oke, tadi bahwa gelagat itu lebih kuat daripada kata-kata. Saya contohkan. Ngomong gelemgah, wegah. Namun gelagatnya tidak menunjukkan hal itu. Gelagatnya menunjukkan bahwa dia itu mau. Berarti orang sudah bisa menghukumi. Berarti kalau omongan ini kira-kira tinggal. Ya, sini ya gelem arah aku. Munafik. Munafik. Suwarga tansah